Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kiblat Kantil. Semoga sobat-sobat Bidek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kiblat masih membahas tentang perkerisan ya. Di video hari ini Kiblat masih membahas tentang perkerisan. Kemarin kan sudah ada beberapa pembahasan ya, cara mendapatkan atau mencari keris yang bagus bagi pemula. Jadi mungkin ada kolektor-kolektor yang masih mau belajar atau mau mulai, itu ada 3 cara simpel untuk mendapatkan keris yang bagus ya. Caranya ada, kalian bisa lihat di video Kiblat Kantil. Terus juga bagian-bagian keris juga kemarin sudah disebutkan ya. Terus juga masalah tangguh juga sudah dibahas, tayuh juga sudah dibahas, pasikutannya juga sudah dibahas. Untuk video kali ini Kiblat bahas tentang sepuh. Jadi keris itu kalau sudah sudah selesai dibuat, digarap ya, digarap itu udah selesai, terus pasikutannya semuanya sudah diteliti bagus, baru kita sepuh. Arti sepuh itu adalah tua ya, sepuh itu tua, berarti kalau menyepuh keris itu agar membuat besi atau bahan material di keris ini menjadi tua ya, menjadi kuat, menjadi tidak gampang patah, tidak gampang rusak lah. Jadi besi itu bisa menjadi semakin tua semakin mengeras gitu. Semacam kalau pohon jati semakin tua itu akan semakin keras. Semacam itulah contohnya. Oke. Di sini ada beberapa macam sepuh, kurang lebih ada 4 macam sepuh. Lah yang membuat keris itu memang harus diperlakukan secara hati-hati, karena di sepuh tersebut ini ya, salah satunya di sepuh ini karena di sepuh ini ada hal-hal yang memiliki racun dan sebagainya. Jadi keris itu memang harus penyimpanannya harus hati-hati. Apalagi kalau kita baru menemukan sebuah keris atau mendapatkan sebilah keris, itu kita juga harus hati-hati. Kita tidak tahu ini penyepuhannya dengan sistem bagaimana. Oke, kita jelaskan dulu ya. Nanti kalau sekarang Kiblat jelaskan mungkin agak kurang paham. Kiblat jelaskan dulu tentang sepuh ya. Disimak ya. Sepuh itu ada 4. Sepuh itu adalah membuat besi sebilah keris ini menjadi semakin tua, agar tidak mudah rusak, tidak mudah patah dan sebagainya, agar materialnya semakin tua. Itu yang pertama ada namanya sepuh biasa. Sepuh biasa adalah ini sebilah keris ini dipanaskan sampai membara, sampai merah, lalu dicelupkan di minyak kelapa. Dicelupkan ya minyak kelapa, mungkin sekitar 3 menit lah, 3 menit lah, paling cepat 3 menit, lalu diangkat, celupkan lagi di air yang jernih. Itu sepuh biasa. Sepuh biasa di sini itu tidak mengandung apa-apa ya, jadi bisa dikatakan aman karena dicelupkannya hanya di air kelapa. Lalu yang kedua ada namanya sepuh jilat. Sepuh jilat itu ini berkaitan dengan kesaktian seseorang ya, atau kesaktian dari si empu yang buatnya ya. Jadi sama besi itu dipanaskan sampai merah membara itu. Habis itu cara menyepuhnya itu tidak dicelupkan air kelapa minyak kelapa atau air jernih, enggak. Cara menyepuhnya adalah dijilat sesuai dengan namanya sepuh jilat. Itu jadi setelah besi membara itu dijilat. Jadi dijilat ya, intinya ya kena pakai ludah ya. Air untuk menyepuhnya itu pakai air ludah.
jadi dijilat. Ya maaf, karena memang mau gimana lagi, memang jilat itu kan mau tidak mau airnya hanya di air ludah. Jadi dijilat itu memang harus memakai kesaktian, tidak semua empu bisa. Jadi empu yang memang memiliki kesaktian tertentu itu yang bisa melakukan sepuh jilat. Jadi saat membara dijilatin dan itu diulang berkali-kali. Jadi kan kalau sepuh biasa dicelupkan itu kan semuanya langsung terendam ya. Kalau sepuh jilat kan dia memang harus punya kesaktian, dijilatnya ya satu persatu, kan keris panjang jadi tidak bisa dijilat gini. Kita contohkan ya, mari di gini dong. Itu kan nanti sini mungkin masih belum kejilat tapi sudah mulai dingin, itu dipanaskan lagi. Jadi memang berulang kali. Jadi dipanaskan lagi, dijilat lagi, dipanaskan lagi, dijilat lagi. Ini butuh kesaktian. Di sistem kedua ini keris juga masih aman, tidak mengandung racun dan sebagainya. Yang mengandung racun adalah yang di sistem ketiga atau cara ketiga. Cara ketiga untuk sepuh adalah sepuh racun. Nah, dari namanya saja udah namanya sepuh racun ya. Sepuh racun itu berarti penyembuhannya sebetulnya metodenya sama seperti sepuh biasa, hanya saja air minyak kelapa itu diganti dengan racun. Racun ini macam-macam, bisa dari racun dari tumbuh-tumbuhan, racun dari mana, bahan kimia dan sebagainya, itu dicelupkan di racun tersebut. Sama dicelupkan, habis dicelupkan kurang lebih 3 menit atau 4 menit, terus diangkat, celupkan lagi di air yang jernih. Itu untuk sepuh racun. Yang berikutnya yang keempat, ini tadi ketiga ya. Metode keempat adalah sepuh upas. Sepuh upas itu sama seperti sepuh racun, cuman ini racunnya diambil dari hewan. Jadi dari bisa ular, dari racun yang ada di kulit kodok dan semacam-macam. Jadi racun tersebut dikumpulkan, jadi dicairkan, dikumpulkan. Sama sistem metodenya sama seperti tadi, sepuh biasa tetap dicelupkan. Jadi yang metode ketiga itu mengandung racun, metode keempat juga mengandung racun atau bisa, lebih tepatnya bisa, upasan bisa. Nah, karena ada metode 3 dan 4 ini, makanya kita harus hati-hati jika kita baru mendapatkan sebilah keris, itu mau temuan atau keris-keris lama yang tidak pernah dibuka dan sebagainya. Maka dari itu, kalau kemarin Kibledek salah satunya membahas tentang cara lihat keris itu bagus atau tidak ya, dengan dibau wangi atau enggak. Maka saat mau melakukan metode dibau itu, dicium wangi atau tidak, kita sediakan air kelapa muda. Jadi setelah kita melakukan metode dibau, kalau wangi atau hanyir dan sebagainya, setelah itu kita harus minum kelapa muda itu untuk menetralisir kemungkinan kalau ada racun, ada apa, itu kita bisa dinetralisir dengan air kelapa muda. Oke, itu adalah metode untuk membuat keris ini semakin tua, besinya semakin tua, semakin kuat, tidak gampang patah, tidak gampang melengkung ya. Oke, itu tadi ada 4 metode dengan sepuh biasa, sepuh jilat, sepuh racun, dan sepuh kupas. Oke, semoga bisa menambah khasanah pengetahuan kita tentang perkerisan, apalagi untuk generasi-generasi yang baru ya, yang muda. Semoga bisa melestarikan budaya nenek moyang kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.